Anggaplah lingkaran ini uang 1 juta dolar. Ini adalah 10 juta dolar. Ini adalah 100 juta dolar. Dan ini adalah jumlah uang 1 miliar dolar. Jeff Bezos, sang pendiri Amazon, punya harta 117 kali lebih banyak dari angka tadi. Lalu, ada Anda. Anda mungkin sedang bekerja sekarang, berkat hasil gelar sarjanamu yang dengan keras kamu raih. Anda mungkin kesulitan menabung karena biaya hidup yang sangat tinggi. Anda merasa tidak dibayar cukup dan punya utang kredit yang perlu dibayar. Mungkin Anda adalah seorang pelajar. Pelajar dengan harapan agar bisa bekerja sesuai dengan gelar ijazahmu, yang kamu harap bisa mendapatkan uang. Anda mungkin tidak punya banyak simpanan, hanya utang kredit yang membuat kepala pusing. Menjadi kaya, itu terlihat seperti impian yang jauh dari kenyataan. Bagaimana orang bisa kaya? Kau bertanya pada dirimu. Melihat semua konglomerat dan para miliarder, khususnya yang bisa kaya di usia muda, itu membuatmu bertanya-tanya dan kesal. Mereka beruntung, mereka sudah kaya sejak lahir. Mereka korupsi. Uang tak membuat bahagia. Uang itu jahat. Aku tidak terlalu pintar. Aku tidak beruntung. Mimpi membeli rumah besar itu, membeli mobil mewah keliling dunia, itu hanya sebatas mimpi. Tidak kurang, tidak lebih. Kau akhirnya datang dengan kenyataan pahit. Ini permainan yang dicurangi, permainan yang curang sejak awal, dan kau berada di sisi yang kalah. Tapi bagaimana jika aku bilang pendapatmu salah? Bagaimana jika ada cara mendapatkannya? Perhitungan yang benar untuk kaya, ilmu tentang bagaimana uang bekerja. Bagaimana jika Anda tidak perlu mengabaikan mimpi Anda dan tetap bisa berkeliling dunia, atau mimpi lain yang belum tercapai sebelumnya? Mungkin Anda bilang saya bohong. Saya yakinkan bahwa saya tidak berbohong. Kau akan paham, ada sisi koin yang belum ditunjukkan di sini. Tapi di sini aku peringatkan, dunia itu akan sangat keras. Itu dipenuhi dengan hambatan, dipenuhi dengan naik dan turun. Dan biarkan aku menyatakan ini. Mungkin nanti sebagian dari kalian tidak akan menyelesaikannya di akhir video ini. Tapi bagi kalian yang mencapai akhir video ini, saya akan memastikan kalian tersadar akan satu hal. Lalu, mari kita bahas. Terdapat kekayaan yang bisa kalian raih dan akan benar-benar bisa diraih. Di akhir jalan itu akan ada kehidupan, di mana Anda tidak perlu takut memikirkan uang lagi. Jadi, apakah kau masih mendengarkanku? Episode 1. Kebohongan yang kalian dapat. Apa yang kalian pikirkan tentang uang? Apakah itu sesuatu yang berusaha kau dapatkan? Apakah itu dihasilkan atau diwariskan? Apakah itu penyebab semua kejahatan? Apakah kau putus asa untuk berusaha mendapatkan lebih banyak? Apakah kau mengejarnya dalam seluruh hidupmu? Kenyataannya adalah, banyak yang kalian pikir tentang uang dipengaruhi oleh lingkungan. Jika kau lahir dari keluarga yang tidak kaya, maka kau akan percaya bahwa YouTube tidak akan membuat banyak uang. Atau mungkin sebaliknya, kau berusaha keras mendapatkannya agar tidak berada di posisi yang sama lagi. Fakta kalau guru sekolah kita tidak benar-benar mengajarkan kita tentang uang, tidak menolong hidup kita. Dan karena hal ini, banyak dari kita memiliki pikiran yang salah tentang uang, yang tidak akan menolongmu dalam petualangan ini. Sekarang, tetap dengarkan saya di sini. Kita akan mengubah pikiran itu untuk seumur hidup. Film-film Hollywood dan film Indonesia selalu punya kebiasaan membuat propaganda bahwa orang kaya itu jahat, egois, sombong, dan curang dalam mendapatkan uang. Pertanyaannya adalah, apakah kau sadar semua itu hanyalah pandangan industri film? Laporan terbaru yang dirilis WealthX menyatakan bahwa konglomerat dan orang terkaya di dunia yang mempunyai kekayaan di atas 500 miliar rupiah atau lebih, 68% dari mereka membuat kekayaan mereka sendiri. Dan tampaknya hampir semua penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang sama. Warren Buffett kaya secara mandiri. Howard Schultz lahir dalam kemiskinan. Oprah Winfrey lahir dalam kemiskinan. Jeff Bezos membuat kekayaan sendiri. Elon Musk membuat kekayaan sendiri. Bagaimana jika orang-orang ini tahu yang kalian tidak tahu? Kenyataannya adalah
Pemikiran kita telah salah tentang uang. Ini adalah salah satu pernyataan yang salah. Uang sama dengan gaji dari kerja, sehingga kalian mengejar pendidikan untuk mendapatkan ijazah, agar bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Loh, memangnya salah? Tanyamu dalam hati. Saya asumsikan kalian menonton video ini karena ingin mendapatkan uang yang sangat banyak, dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jika itu adalah tujuan kalian, maka kalian tidak akan menghasilkan uang yang banyak karena apa yang masih ada dan tertancap dalam pikiran kalian. Kita semua punya satu sumber daya yang bisa kita hasilkan untuk mendapatkan uang. Dan jika sumber daya itu hilang, maka hilanglah impian kita. Sumber daya itu adalah waktu. Dalam pekerjaan standar, semakin banyak waktu kita luangkan, maka akan semakin banyak juga uang kita. Jika kau menghasilkan Rp100.000 per hari dan bekerja 30 hari selama 1 bulan, maka itu akan membutuhkan 10.000 hari untuk menghasilkan 1 miliar rupiah dan 10 juta hari untuk menghasilkan 1 triliun rupiah atau 27.397 tahun. Kenyataan bahwa kita bisa menjadi miliarder jika kita menjadi pekerja standar, maka kita akan kaya di usia tua dengan kehidupan yang sangat singkat dalam menikmati hidup kita. Waktu sebagai hal paling berharga dalam diri kita telah hilang. Kita telah tua dan kenangan kita hanya sebatas pada pekerjaan di kantor atau pabrik kita. Kita menukar waktu berharga dengan gaji pekerjaan yang tak terlalu berarti besar bagi diri kita. Lalu kau bertanya pada dirimu, bagaimana ada orang yang menjadi miliarder secara mandiri, bahkan di usia yang sangat muda? Apa yang membuat mereka sangat berbeda? Kenyataannya adalah mereka punya pemikiran dan perhitungan waktu yang lebih baik dari dirimu. Mereka punya cara memahami uang yang masih belum kita pahami. Episode 2. Kenyataan tentang uang dan kekayaan. Perhatikan dengan jelas kalimat ini. Jangan mengejar uang. Di kehidupan kapitalis ini, aturan berlaku seperti ini. Kau dibayar sesuai porsi nilai persepsi yang kau miliki, dan orang yang memiliki nilai persepsi yang sama denganmu, mereka adalah marketnya. Konsumen dari ekonomi. Konsumer dari market adalah kamu, temanmu, keluargamu, tetanggamu, dan negaramu. Orang-orang protes bahwa pemain bola dibayar mahal, tapi mereka lupa kalau market bola itu sangat besar. Jadi, wajar jika mereka mendapatkan bayaran mahal. Ada jutaan penonton setiap harinya yang menonton secara langsung atau melalui televisi dan YouTube. Itu hal yang cukup wajar. Orang-orang telah melihat nilai dari bola ini untuk rela menghabiskan waktu dan uangnya untuk mereka. Ini bukan tentang bagaimana kerasnya kamu bekerja. Beberapa orang dibayar lebih sedikit dari yang lain, seperti cleaning service dibayar lebih sedikit daripada dokter. Mengapa? Karena market menganggap nilai pekerja yang satu dianggap lebih rendah dari yang lain. Cleaning service bisa terus dicarikan pengganti, tetapi dokter dengan skill yang luar biasa akan sulit mencari penggantinya. Orang yang menghabiskan bertahun-tahun mengasah skill dan kemampuannya, kamu akan sadar bahwa semua hal penjelasan tadi berlaku untuk semua hukum ekonomi. Jika kita menyelesaikan suatu masalah besar, kita pun akan mendapatkan uang yang besar. Jika itu masalah senilai miliaran rupiah, maka kau akan mendapatkan miliaran rupiah itu jika dapat menyelesaikannya. Pikirkan semua masalah negara yang diselesaikan oleh perusahaan seperti Gojek. Mereka mendirikan ojek online karena banyak kemacetan dan orang ingin memesan ojek di mana saja. Ada jutaan orang yang memiliki masalah ini, dan masalah selesai. Gojek menyelesaikan masalah tersebut. Jutaan orang membayar pelayanan Gojek, dan Gojek menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan Indomie juga demikian. Ratusan juta orang Indonesia suka makan mie yang berharga murah dan terjangkau. Hal itu membuat Indofood sukses dengan menghasilkan miliaran rupiah setiap harinya menjual mie instan. Kalau kamu mengejar uang, berarti kamu telah melakukannya dengan salah. Jika uang yang sangat banyak yang kalian cari, maka kalian harus melihat masalah apa yang belum terselesaikan di dunia ini atau di Indonesia. Selesaikanlah masalah itu,
maka uang akan mengalir dengan sendirinya. Temukan masalah dan temukan solusinya. Ketika menemukan solusinya, buatlah bisnis tentang itu. Tunggu dulu, jadi cuma itu. Cukup menyelesaikan masalah dan uang akan muncul. Jadi aku harus menjadi Gojek atau Indofood selanjutnya untuk kaya? Pasti Anda bercanda. Tanyamu dalam hati. Saya bahkan tidak paham teknologi atau uang yang banyak untuk membuat perusahaan sebesar itu. Tunggu. Kamu kembali dalam pemikiran lamamu. Selalu mulai dengan satu permasalahan. Dengarkan market di sekitarmu. Apa yang orang tidak suka dan apa yang orang inginkan dalam hidup, apa yang orang ingin dengarkan, apa yang orang ingin tonton. Itu adalah masalah yang harus kamu selesaikan dan itu juga adalah masalah yang berharga untuk diselesaikan. Episode 3. Masalah yang berharga untuk diselesaikan. Langkah terakhir dari cara menghasilkan kekayaan ini adalah menemukan solusi skala besar dalam suatu masalah. Solusimu harus berdampak pada banyak orang. Memulai restoran, itu bukan skala besar. Kamu terjebak di area lokal dan tidak berkembang. Tapi franchise restoran, nah itu adalah skala besar. Tapi hati-hati, apakah solusimu menghabiskan waktumu dalam membuat uang? Mari anggap kau adalah pelatih yoga yang berpenghasilan 1 juta dalam sekali senam. Itu berarti kau telah memiliki pekerjaan yang menyamar sebagai bisnis. Tapi jika Anda membuat kelas yoga secara online yang berjalan 24 jam seminggu dalam pelajaran yang hanya kamu buat sehari, sekarang itu adalah skala besar. Membuat skala besar dalam solusimu adalah hal yang penting. Jadi jangan kehilangan poin penting dalam pelajaran ini. Otomatisasi juga menjadi pemeran penting. Sistem yang baik akan membuat bisnismu berjalan seperti sebuah mesin jika diimplementasikan secara benar. Jika ada sesuatu dalam bisnismu yang bisa diotomatisasikan, seperti memperkerjakan orang lain untuk bekerja dengan kita, lakukanlah. Bekerja sendirian dengan semua bisnismu adalah hal yang buruk. Jika kamu pikir kamu adalah yang terbaik melakukannya, maka kamu salah besar. Selalu ada orang yang lebih baik dari kita, dan kita bisa memperkerjakannya dan membayarnya dengan profesional. Setelah kau menemukan solusi, itu caramu untuk memastikan bahwa solusi itu akan bekerja dengan baik dan dapat diakses oleh semua orang dalam marketmu atau apa yang ada dalam passionmu. Market tidak peduli dengan passionmu. Jadi sekarang, kau menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan dengan sistem yang benar. Sekarang waktunya kau pindah dan meraih apa yang kau inginkan. Episode 4. Hasil dari semua usahamu. Ada 2 jalan ketika kau berhasil meraih sukses bisnismu. Pertama, Anda tetap menjalankan bisnis Anda. Atau kedua, menjualnya dengan harga besar. Ini adalah akuisisi. Momen ketika seseorang membeli solusi yang kamu habiskan waktu dan tenaga dalam membuat bisnis di dalamnya. Seperti Instagram yang diakuisisi Facebook senilai $1 miliar, PayPal yang dibeli eBay senilai $1,5 miliar. Ini adalah hasil dari usaha yang kamu lakukan selama ini. Namun jika kamu berusaha tetap melanjutkan bisnismu, mungkin ada banyak alasan mengapa kamu melakukannya. Mungkin Anda mencintai usaha yang Anda buat dan tetap ingin bersama bayi Anda. Mungkin Anda bisa menambah nilai lebih banyak ke perusahaan Anda dan menjualnya lebih besar daripada harga yang ditawarkan sekarang. Atau mungkin perusahaan itu berjalan secara pasif, jadi kamu tidak perlu bekerja agar uang berjalan. Atau mungkin kombinasi dari semua alasan yang disebutkan tadi. Bagaimanapun, Anda berhasil. Anda menyelesaikan masalah dengan solusi yang dibutuhkan semua orang. Dan itu memberikan kekayaan besar akibat usaha Anda. Dan sekarang aku bertanya kepada Anda, untuk apa semua itu? Episode 5. Uangmu atau hidupmu? Bagi banyak dari kalian, ini mungkin memang bukan tentang uang. Uang hanyalah secari kertas, nomor dalam sebuah layar. Nilainya hanya dipertahankan oleh kepercayaan kita. Dari hal pertama video ini dimulai, ini memang bukan tentang uang. Membeli rumah besar, membeli mobil impian, berkeliling dunia, tidak pernah memikirkan masalah finansial sama sekali adalah kebebasan yang kalian cari.
Tujuanmu dalam mencapainya tidak terikat dengan uang sama sekali. Yang kita inginkan adalah sensasi untuk bebas, kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan tanpa perlu memikirkan berapa besar aku harus membayarnya. Hal penting kenapa video ini dibuat adalah bukan untuk menjelaskan tentang uang. Ini tentang satu hal berharga yang kalian punya, satu hal yang tidak bisa kalian kembalikan, waktu. Pekerjaan yang tak kalian sukai telah menghabiskan sebagian besar waktu berharga kalian. Bangun pagi, bekerja pagi, pulang sore, macet, sampai di rumah malam hari. Bangun pagi, bekerja, pulang sore, macet, sampai di rumah malam hari. Hal rutin tersebut yang kita lakukan setiap hari. Apakah hal itu menyenangkan jika kita tidak menyukai pekerjaan kita? Yang kau dapat dari video ini mungkin hanya sebuah hiburan dalam beberapa menit semata, atau hanya sebagai pengubah perspektif. Tapi ada dari kalian yang paham sisi lainnya. Kalian yang punya keinginan untuk tidak lagi memikirkan materi. Dua sisi itu tak masalah bagi saya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, hentikan mengejar uang, temukan masalah, dan cari solusinya. Ini adalah alasan di mana semua uang dibuat. Jika kalian ingin mengejar uang, maka kejarlah sesuai dengan cara tadi. Selesaikanlah masalah di dunia ini dan dapatkan uangmu. Bahagia atau tidaknya, itu terserah kalian. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.